takut begini nih, hari-hari kau dengar orang ulang tahun, dong beta sibuk minta ampun. Awet kapan beta ulang tahun? Bahkan yang karuntung dong ini bilang beta ulang tahun mesti 2 kali. Kalau yang lain ulang tahun, apalagi ada kue ulang tahun sama kayak hari ini Kesi ada kue ulang tahun. Bella bilang beta cuma ulang tahun. Begitu lagi, yang lain juga bilang begitu. Kayak kotong cuma ulang tahun karena ada kue ulang tahun. Tentunya Pak Pandai tahu begini karena itu betul. Ulang tahun atau bertambah usia suatu peristiwa yang tentunya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi kalau seandainya kotong om bilang kau berkurang umur, bisa ada yang mau, betul kok? Betul kok, amin kok. Amin. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita bertambah usia tanpa disadari bahwa semakin berkurang umur kita, semakin bertambah usia, semakin berkurang juga kotong umur. Kesia 9 tahun, itu berarti bahwa sudah berkurang. 9 tahun lewat sudah berkurang. Memang di satu sisi bertambah. Sudah jadi anak SD, sudah 9 tahun, sudah bisa urus diri sendiri, sudah cantik-cantik, sisir rambut aja nggak pandai sisir tenar ulang tahun, biasa sisir sendiri. Tuhan. Ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Tetapi tentunya mari kita sama-sama melihat kepada bagian firman Tuhan bahwa kalau omong soal bertambah usia pasti ada banyak orang punya harapan. Ada banyak orang punya cita-cita. Terutama bapak dan mama. Pasti dari tadi malam jam 12 bangun kode orang berlutut berdoa sama-sama. Kesia subasar. Suara siap di masa depan. Suara bimbing dia jadi anak yang takut akan Tuhan. Suara mempersiapkan banyak hal untuk Kesia. Amin ke Bapak Yus. Dipersiapkan. Tetapi tentunya juga mari kita melihat di bagian firman Tuhan, jangan hanya kau persiapkan secara jasmani. Orang juga tahu bapak mau PNS ada doi, bisa urus anak masa depan. Tetapi mari kita kembali ke bagian firman Tuhan, bahwa setiap kita bertambah usia tentunya di sana ada waktu Tuhan untuk memberkati kita semakin bertambah tahun. Ini firman Tuhan yang datang memberkati kita, bilangan pasal 6, dia omong soal ucapan berkat imam atau seorang gembala untuk umat Israel. Tetapi tentunya ini ucapan berkat juga hari ini datang untuk ketong, kakak beradik, anak dan cucu generasi selanjutnya dari Martin dan Neti almarhum. Yang pertama dia bilang begini, itu janji berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Beta sentanya ini amin disapa-sapa. Maoi amin kok. Ini firman untuk Kesia. Bapak Yus amin kok Bapak Yus. Ini firman untuk Kesia. Tetapi juga untuk yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini hari harapan yang pertama dari orang tua, dari Bapak Yus, dari Maoi. Tuhan memberkati Kesia dan melindungi Kesia. Bukan hanya berkat, tapi perlindungan itu yang juga diharapkan menjadi bagian. Janji yang kedua, dia bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kalau kata ngomong menyambut dengan wajah Tuhan, itu berarti bahwa perkenanan Tuhan ada untuk kita. Berharap seperti itu. Tetapi tentunya di bagian yang lain dia omong soal memberi kasih karunia. Memberi kasih karunia ini adalah hal yang cuma-cuma yang Allah berikan. Tidak ada orang yang berupaya bekerja keras. Sama seperti kita memakan ikan setengah mati di pasar baru bisa dapat ikan. Harus kalau roy baru bisa dapat ikan. Kasih karunia ini diberi secara cuma-cuma. Hidup ini adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma. Usia 9 tahun ini pasti Oi bilang, 9 tahun ini beta urus pusing kepala. Minta ampun laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang mah pusing. Tetapi hanya karena kasih karunia dia bertumbuh menjadi besar. Ada waktu di mana dia sakit, tetapi ada waktu di mana dia sehat.
Ada waktu di mana Tuhan tidak bersama-sama, tapi ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar. Ada waktu di mana kotong pun anak mengalami kasih dari berkat Tuhan. Tentunya ini kasih karunia didapatkan secara cuma-cuma, bukan karena usaha dan kerja keras kita. Bukan karena bapak pengusaha sehingga kalau anak tambah pintar atau anak tambah bagus, anak semakin diberkati, bapak senang. Siapa dulu bapaknya? Jadi biasa begitu bapak kasih tunjuk dada, gobek tanah. Tetapi coba kau tanya di mama cuma kasih tunjuk dada, oh my god. Kasih karunia. Tetapi ini hari sudah menjadi firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini didambakan. Ada banyak kali yang kau miliki, tetapi kalau kau sedang ada damai sejahtera, maka sia-sia. Tapi ini saya terbuka terlalu lama. Entah itu perlindungan, entah itu berkat, entah itu kasih karunia. Tapi kalau damai sejahtera menjadi ini harus tentunya ada damai sejahtera tersendiri, sukacita tersendiri untuk kisah. Berkumpul bersaudara kakak beradik. Sekian lama. Tetapi hari ini tentunya damai sejahtera Allah diberikan. Untuk anak yang kasih kita bukan kisah, tapi semua dapat ini damai sejahtera. Berkumpul bersaudara kakak adik ini yang 1 bulan bukan usah pernah berkumpul beli muka tiba-tiba kumpulin. Wih, ada yang tambah gumuk, wih ada yang tambah kempes juga. Masak apa? Yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel. Hari ini tentunya Kesia bertambah usia 9 tahun. Bapak Yusuf Maoi hanya karena meletakkan nama Tuhan atas Kesia. Kenapa beta omong soal nama Tuhan? Kesia itu waktu dia lahir beta kasih nama ini Kesia melalui HP. Karena ini nama memiliki arti yang luar biasa. Kesia itu adalah sebuah pohon. Tentunya ini pohon yang dipakai oleh orang Israel sebagai bahan ukupan wangi-wangian di dalam rumah Tuhan untuk membuat minyak urapan. Artinya bahwa dia harus wangi untuk bersaudara kakak adik, wangi untuk bapak mama, wangi untuk keluarga, wangi untuk semua. Dia harus menjadi minyak. Ini kotong pengharapan hari ini. Menjadi minyak berarti bahwa dia harus menjadi berkat untuk semua. Ini harapan. Jadi dia pun nama itu bukan nama yang biasa-biasa. Meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi di atas semuanya itu hanya karena Tuhan. Artinya bahwa hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi akan datang supaya Tuhan memberkati kita. Di usia yang pertama 9 tahun pasti akan ada banyak harapan ke depan, akan ada banyak doa dan pergumulan ke depan. Hari ini tentunya kalau kotong sepupu, kotong anak hari ini kotong harapan itu sebagai orang tua. Oh amin kok. Kalau bisa ke depan kotong juga kumpul begini sebagai tanda berkat Tuhan mengalir, sebagai tanda bahwa Bapak Ten meniti anak-anak seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air yang hijau daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Ini kotong kerinduan kalau berkumpul begini. Ini hari kotong kerinduan tuh. Tiba-tiba kotong bilang mau arisan. Ini arisan bukan omong soal rupiah atau berapa banyak yang akan kotong dapat, tetapi bagaimana kotong membangun ini hubungan relasi bersaudara kata Allah. Bagaimana kotong nanti saling berdoa dan saling memberkati satu dengan yang lain, supaya berkat Tuhan datang bagi kita. Sebagaimana yang jadi firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel, orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan bagi kita generasi kemarin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat berbahagia untuk anak Kesia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yang karutuk-karutuk begini nih, hari-hari kau belum dengar orang ulang tahun. Dong kata sibuk minta ampun. Awet kapan beta ulang tahun? Bahkan yang karutuk belum ini bilang beta ulang tahun mesti 2 kali. Kalau yang lain ulang tahun, apalagi ada kue ulang tahun sama kayak hari ini Kesia ada kue ulang tahun.
Bella bilang kami beta cuma ulang tahun. Begitu lagi, yang lain juga bilang begitu. Kayak kotong cuma ulang tahun karena ada kue ulang tahun. Tentunya Mbak Pandai tahu begini karena itu betul. Ulang tahun atau bertambah usia suatu peristiwa yang tentunya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi kalau seandainya potong om bilang kalau berkurang umur, bukan ada yang mau, betul kok? Betul kok, amin kok. Amin. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita bertambah usia tanpa disadari bahwa semakin berkurang umur kita. Semakin bertambah usia, semakin berkurang juga potong umur. Kesia 9 tahun, itu berarti bahwa sudah berkurang. 9 tahun lewat sudah berkurang. Memang di satu sisi bertambah, sudah jadi anak SD, sudah 9 tahun, sudah bisa urus diri sendiri, sudah cantik-cantik, sisir rambut aja, nggak pandai sisir tenar ulang tahun, biasa sisir sendiri. Tuhan. Ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Tetapi tentunya mari kita sama-sama melihat kepada bagian firman Tuhan bahwa kalau omong soal bertambah usia pasti ada banyak orang pun harapan. Ada banyak orang pun cita-cita. Terutama bapak dan mama. Pasti dari tadi malam jam 12 bangun kedua orang berlutut berdoa sama-sama. Kesia subasar. Suara siap di masa depan. Suara bimbing dia jadi anak yang takut akan Tuhan. Suara mempersiapkan banyak hal untuk Kesia. Amin ke Bapak Yus. Amin. Dipersiapkan. Tetapi tentunya juga mari kita melihat di bagian firman Tuhan jangan hanya kau persiapkan secara jasmani. Orang juga tahu Bapak mau PNS ada doi bisa urus anak masa depan. Tetapi mari kita kembali ke bagian firman Tuhan bahwa setiap kita bertambah usia tentunya di sana ada waktu Tuhan untuk memberkati kita semakin bertambah tahun. Ini firman Tuhan yang datang memberkati kita bilangan pasal 6 dia omong soal ucapan berkat imam atau seorang gembala untuk umat Israel. Tetapi tentunya ini ucapan berkat juga hari ini datang untuk ketong. Kakak beradik, anak dan cucu generasi selanjutnya dari Martin dan Neti almarhum. Yang pertama dia bilang begini, itu janji berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Beta sentanya ini amin disapa-sapa. Maoi amin kok. Ini firman untuk Kesia. Bapak Yus amin kok Bapak Yus. Ini firman untuk Kesia. Tetapi juga untuk yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini hari harapan yang pertama dari orang tua, dari Bapak Yus, dari Maoi. Tuhan memberkati Kesia dan melindungi Kesia. Bukan hanya berkat, tapi perlindungan itu yang juga diharapkan menjadi bagian. Janji yang kedua, dia bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kalau kata ngomong menyangkut dengan wajah Tuhan, itu berarti bahwa perkenanan Tuhan ada untuk ketemu. Berharap seperti itu. Tetapi tentunya di bagian yang lain dia omong soal memberi kasih karunia. Memberi kasih karunia ini adalah hal yang cuma-cuma yang Allah berikan. Tidak ada orang yang dia berupaya bekerja keras. Sama seperti kita memakan ikan setengah mati di pasar baru bisa dapat ikan. Harus kalau orang baru bisa dapat ikan. Kasih karunia ini diberi secara cuma-cuma. Hidup ini adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma. Usia 9 tahun ini pasti Oi bilang, 9 tahun ini beta urus pusing kepala. Minta ampun laki-laki. 2 orang perempuan 1 orang mah pusing. Tetapi hanya karena kasih karunia dia bertumbuh menjadi besar. Ada waktu di mana dia sakit, tetapi ada waktu di mana dia sehat. Ada waktu di mana Tuhan tidak bersama-sama, tetapi ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar. Ada waktu di mana kotong pun anak mengalami kasih dari berkat Tuhan. Tentunya ini kasih karunia didapatkan secara cuma-cuma, bukan karena usaha dan kerja keras kita. Bukan
karena bapak pengusaha sehingga kalau anak tambah pintar atau anak tambah bagus, anak semakin diberkati, bapak senang. Siapa dulu bapaknya? Jadi biasa begitu bapak kasih tunjuk dada, korek tanah. Tetapi coba kalau tanya di mama cuma kasih tunjuk dada, oh my god. Kasih karunia. Tetapi ini hari sudah menjadi firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini didambakan. Ada banyak kali yang kau miliki, tetapi kalau kau sedang ada damai sejahtera, maka sia-sia. Tapi ini saya kalau terlalu lama. Entah itu perlindungan, entah itu berkat, entah itu kasih karunia. Tapi kalau damai sejahtera menjadi ini harus tentunya ada damai sejahtera tersendiri, sukacita tersendiri untuk isi. Berkumpul bersaudara kakak beradik. Sekian lama. Tetapi hari ini tentunya damai sejahtera Allah diberikan. Untuk anak kasih kita bukan isi, tapi semua dapat ini damai sejahtera. Berkumpul bersaudara kakak adik ini yang 1 bulan bukan usah pernah berkumpul beli muka dikit-dikit berkumpulin. Wih, ada yang tambah gumuk, ada yang tambah kempes juga. Rasa apa? Yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel. Hari ini tentunya Kesia bertambah usia 9 tahun. Bapak Yusma Oi hanya dalam meletakkan nama Tuhan atas Kesia. Kenapa beta omong soal nama Tuhan? Kesia itu waktu dia lahir beta kasih nama ini Kesia melalui HP. Karena ini nama memiliki arti yang luar biasa. Kesia itu adalah sebuah pohon. Tentunya ini pohon yang dipakai oleh orang Israel sebagai bahan ukupan wangi-wangian di dalam rumah Tuhan untuk membuat minyak urapan. Artinya bahwa dia harus wangi untuk bersaudara kakak adik, wangi untuk bapak mama, wangi untuk keluarga, wangi untuk semua. Dia harus menjadi minyak. Ini kota pengharapan hari ini. Menjadi minyak berarti bahwa dia harus menjadi berkat untuk semua. Ini harapan. Jadi dia pun nama itu bukan nama yang biasa-biasa. Meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi di atas semuanya itu hanya karena Tuhan. Artinya bahwa hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi kita datang supaya Tuhan memberkati kita. Di usia yang pertama 9 tahun pasti akan ada banyak harapan ke depan, akan ada banyak doa dan pergumulan ke depan. Hari ini tentunya kalau kau kumpul anak-anak hari ini kau harapan itu sebagai orang tua. Oh amin kok. Kalau bisa ke depan kau juga kumpul begini sebagai tanda berkat Tuhan mengalir, sebagai tanda bahwa Bapa Ten memeniti anak-anak seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air yang hijau daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Ini kau pikir dua kalau kumpul begini. Ini hari kau pikir dua tuh. Tiba-tiba kau bilang mau arisan. Ini arisan bukan omong soal rupiah atau berapa banyak yang akan kau dapat. Tetapi bagaimana kau membangun ini hubungan relasi bersaudara kakak adik. Bagaimana kau nanti saling berdoa dan saling memberkati satu dengan yang lain. Supaya berkat Tuhan datang bagi kita. Sebagaimana yang jadi firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel, orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan bagi kita generasi kemarin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat berbahagia untuk anak Kesia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yang karutu-karutu begini nih, hari-hari kau belum dengar orang ulang tahun. Dong patah sibuk minta ampun. Awet kapan beta ulang tahun? Bahkan yang karutu belum ini bilang beta ulang tahun mesti 2 kali. Kalau yang lain ulang tahun, apalagi ada kue ulang tahun sama kayak hari ini Kesia ada kue ulang tahun. Bella bilang beta cuma ulang tahun. Begitu lagi, yang lain juga bilang begitu. Kayak kotong cuma ulang tahun karena ada kue ulang tahun. Tentunya Pak Pandai tahu begini karena itu betul. Ulang tahun atau bertambah usia suatu peristiwa
Tetapi kalau seandainya potong om bilang kau berkurang umur, bukan ada yang mau, betul kok? Betul kok, amin kok. Amin. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita bertambah usia tanpa disadari bahwa semakin berkurang umur kita. Semakin bertambah usia, semakin berkurang juga potong umur. Yesus 9 tahun, itu berarti bahwa sudah berkurang. 9 tahun lewat sudah berkurang. Memang di satu sisi bertambah, sudah jadi anak SD, sudah 9 tahun, sudah bisa urus diri sendiri, sudah cantik-cantik, sisir rambut tadi nama pendeta sisir tenar ulang tahun, biasa sisir sendiri. Tuhan. Ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Tetapi tentunya mari kita sama-sama melihat kepada bagian firman Tuhan bahwa kalau omong soal bertambah usia pasti ada banyak orang pun harapan. Ada banyak orang pun cita-cita. Terutama bapak dan mama. Pasti dari tadi malam jam 12 bangun kedua orang berlutut berdoa sama-sama. Kesia subasar. So harus siap di masa depan. So harus bimbing dia jadi anak yang takut akan Tuhan. So harus mempersiapkan banyak hal untuk Kesia. Amin ke Bapak Yus. Dipersiapkan. Tetapi tentunya juga mari kita melihat di bagian firman Tuhan, jangan hanya kau persiapkan secara jasmani. Orang juga tahu Bapak mau PNS ada doi bisa urus anak masa depan. Tetapi mari kita kembali ke bagian firman Tuhan, bahwa setiap kita bertambah usia tentunya di sana ada waktu Tuhan untuk memberkati kita semakin bertambah tahun. Ini firman Tuhan yang datang memberkati kita, bilangan pasal 6, dia omong soal ucapan berkat imam atau seorang gembala untuk umat Israel. Tetapi tentunya ini ucapan berkat juga hari ini datang untuk ketong. Kakak beradik, anak dan cucu generasi selanjutnya dari Martin dan Neti almarhum. Yang pertama dia bilang begini, itu janji berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Beta sentanya ini amin disapa-sapa. Maoi amin kok. Ini firman untuk Kesia. Bapak Yus amin kok Bapak Yus. Ini firman untuk Kesia. Tetapi juga untuk yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini hari harapan yang pertama dari orang tua, dari Bapak Yus, dari Maoi. Tuhan memberkati Kesia dan melindungi Kesia. Bukan hanya berkat, tapi perlindungan itu yang juga diharapkan menjadi bagian. Janji yang kedua, dia bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kalau kau ngomong menyambut dengan wajah Tuhan, itu berarti bahwa perkenanan Tuhan ada untuk kau. Berharap seperti itu. Tetapi tentunya di bagian yang lain dia omong soal memberi kasih karunia. Memberi kasih karunia ini adalah hal yang cuma-cuma yang Allah berikan. Tidak ada orang yang berupaya bekerja keras. Sama seperti kita memakan ikan setengah mati di pasar baru bisa dapat ikan. Harus kalau roy baru bisa dapat ikan. Kasih karunia ini diberi secara cuma-cuma. Hidup ini adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma. Usia 9 tahun ini pasti Oi bilang, 9 tahun ini beta urus pusing kepala. Minta ampun laki-laki. 2 orang perempuan, 1 orang mah pusing. Tetapi hanya karena kasih karunia dia bertumbuh menjadi besar. Ada waktu di mana dia sakit, tetapi ada waktu di mana dia sehat. Ada waktu di mana Tuhan tidak bersama-sama, tetapi ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar. Ada waktu di mana kau pun anak mengalami kasih dari berkat Tuhan. Tentunya ini kasih karunia didapatkan secara cuma-cuma, bukan karena usaha dan kerja keras kita. Bukan karena bapak pengusaha sehingga kalau anak tambah pintar atau anak tambah bagus, anak semakin diberkati, bapak senang. Siapa dulu bapaknya? Jadi biasa begitu bapak kasih tunjuk dada, komek tanah. Tetapi coba kalau tanya di mama cuma kasih tunjuk dada, oh my god. Kasih karunia. Tetapi ini hari sudah menjadi firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan
sejahtera. Damai sejahtera ini didambakan. Ada banyak kali yang kau miliki, tetapi kalau kau sedang ada damai sejahtera, maka sia-sia. Tapi ini saya kalau terlalu lama. Entah itu perlindungan, entah itu berkat, entah itu kasih karunia. Tapi kalau damai sejahtera menjadi ini harus tentunya ada damai sejahtera tersendiri, sukacita tersendiri untuk kisah. Berkumpul bersaudara kakak beradik. Sekian lama. Tetapi hari ini tentunya damai sejahtera Allah diberikan. Untuk anak kita bukan dikasih, tapi semua dapat ini damai sejahtera. Berkumpul bersaudara kakak adik ini yang 1 bulan bukan usah pernah berkumpul beliau muka tiba-tiba berkumpulin. Wih, ada yang tambah gumuk, ada yang tambah kempes juga. Apa? Yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel. Hari ini tentunya Kesia bertambah usia 9 tahun. Bapak Yusma Oi hanya karena meletakkan nama Tuhan atas Kesia. Kenapa beta omong soal nama Tuhan? Kesia itu waktu dia lahir beta kasih nama ini Kesia melalui HP. Karena ini nama memiliki arti yang luar biasa. Kesia itu adalah sebuah pohon. Tentunya ini pohon yang dipakai oleh orang Israel sebagai bahan ukupan wangi-wangian di dalam rumah Tuhan untuk membuat minyak urapan. Artinya bahwa dia harus wangi untuk bersaudara kakak adik, wangi untuk bapak mama, wangi untuk keluarga, wangi untuk semua. Dia harus menjadi minyak. Ini kota pengharapan hari ini. Menjadi minyak berarti bahwa dia harus menjadi berkat untuk semua. Ini harapan. Jadi dia pun nama itu bukan nama yang biasa-biasa. Meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi di atas semuanya itu hanya karena Tuhan. Artinya bahwa hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi kita datang supaya Tuhan memberkati kita. Di usia yang pertama 9 tahun pasti akan ada banyak harapan ke depan, akan ada banyak doa dan pergumulan ke depan. Hari ini tentunya kalau kotong sepupu, kotong anak-anak hari ini kotong harapan itu sebagai orang tua. Oh amin kok. Kalau bisa ke depan kotong juga kumpul begini sebagai tanda berkat Tuhan mengalir, sebagai tanda bahwa Bapak Ten memeniti anak-anak seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air yang hijau daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Ini kotong pikir duluan kalau berkumpul begini. Ini hari kotong pikir duluan tuh. Tiba-tiba kotong bilang mau barisan. Ini barisan bukan omong soal rupiah atau berapa banyak yang akan kotong dapat. Tetapi bagaimana kotong membangun ini hubungan relasi bersaudara kakak adik. Bagaimana kotong nanti saling berdoa dan saling berkati satu dengan yang lain. Supaya berkat Tuhan datang bagi kita. Sebagaimana yang jadi firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel, orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan bagi kita generasi kemarin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat berbahagia untuk anak Kesia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yang karutu-karutu begini nih hari-hari kau belum dengar orang ulang tahun. Dong kata sibuk minta ampun. Awet kapan beta ulang tahun? Bahkan yang karutu belum ini bilang beta ulang tahun mesti 2 kali. Kalau yang lain ulang tahun apalagi ada kue ulang tahun sama kayak hari ini Kesia ada kue ulang tahun. Bella bilang kami beta cuma ulang tahun. Begitu lagi. Yang lain juga bilang begitu. Kayak kotong cuma ulang tahun karena ada kue ulang tahun. Tentunya Pak Pendeta omong begini karena itu betul. Ulang tahun atau bertambah usia suatu peristiwa yang tentunya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi kalau seandainya kotong om bilang kau berkurang umur, bukan ada yang mau, betul kok? Betul kok? Amin kok? Amin. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita bertambah usia tanpa disadari bahwa semakin berkurang umur kita, semakin bertambah usia, semakin berkurang juga kotong umur.
Kesia 9 tahun, itu berarti bahwa berkurang. 9 tahun lewat berkurang. Memang di satu sisi bertambah, jadi anak SD, 9 tahun, bisa urus diri sendiri, cantik-cantik, sisir rambut tadi mama pandeta sisir tener ulang tahun, biasa sisir sendiri. Tuhan. Ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Tetapi tentunya mari kita sama-sama melihat kepada bagian firman Tuhan bahwa kalau omong soal bertambah usia pasti ada banyak orang pun harapan. Ada banyak orang pun cita-cita. Terutama bapak dan mama. Pasti dari tadi malam jam 12 bangun kedua orang berlutut berdoa sama-sama. Kesia subasar. So harus siap di masa depan. So harus bimbing dia jadi anak yang takut akan Tuhan. So harus mempersiapkan banyak hal untuk Kesia. Amin ke Bapak Yus. Dipersiapkan. Tetapi tentunya juga mari kita melihat di bagian firman Tuhan, jangan hanya kau persiapkan secara jasmani. Orang juga tahu Bapak mau PNS ada doi bisa urus anak masa depan. Tetapi mari kita kembali ke bagian firman Tuhan, bahwa setiap kita bertambah usia tentunya di sana ada waktu Tuhan untuk memberkati kita semakin bertambah tahun. Ini firman Tuhan yang datang memberkati kita, bilangan pasal 6, dia omong soal ucapan berkat imam atau seorang gembala untuk umat Israel. Tetapi tentunya ini ucapan berkat juga hari ini datang untuk ketong, kakak beradik, anak dan cucu generasi selanjutnya dari Martin dan Neti almarhum. Yang pertama dia bilang begini, itu janji berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Beta sentanya ini amin di sapa-sapa. Maoi amin ko. Ini firman untuk Kesia. Bapak Yus amin ko Bapak Yus. Ini firman untuk Kesia. Tetapi juga untuk yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini hari harapan yang pertama dari orang tua, dari Bapak Yus, dari Maoi. Tuhan memberkati Kesia dan melindungi Kesia. Bukan hanya berkat, tapi perlindungan itu yang juga diharapkan menjadi bagian. Janji yang kedua, dia bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kalau kau ngomong menyambut dengan wajah Tuhan, itu berarti bahwa perkenanan Tuhan ada untuk kau. Berharap seperti itu. Tetapi tentunya di bagian yang lain dia omong soal memberi kasih karunia. Memberi kasih karunia ini adalah hal yang cuma-cuma yang Allah berikan. Tidak ada orang yang berupaya bekerja keras. Sama seperti kita memakan ikan setengah mati di pasar baru bisa dapat ikan. Harus kalau Roy baru bisa dapat ikan. Kasih karunia ini diberi secara cuma-cuma. Hidup ini adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma. Usia 9 tahun ini pasti Oi bilang, 9 tahun ini beta urus pusing kepala. Minta ampun laki-laki, 2 orang perempuan, 1 orang mah pusing. Tetapi hanya karena kasih karunia, dia bertumbuh menjadi besar. Ada waktu di mana dia sakit, tetapi ada waktu di mana dia sehat. Ada waktu di mana Tuhan tidak bersama-sama, tetapi ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar. Ada waktu di mana kau pun anak mengalami kasih dari berkat Tuhan. Tentunya ini kasih karunia didapatkan secara cuma-cuma, bukan karena usaha dan kerja keras kita. Bukan karena bapak pengusaha sehingga kalau anak tambah pintar atau anak tambah bagus, anak semakin diberkati, bapak senang. Siapa dulu bapaknya? Jadi biasa begitu bapak kasih tunjuk dada, kobek tanah. Tetapi coba kalau tanya di mama cuma kasih tunjuk dada, oh my God. Kasih karunia. Tetapi ini hari sudah menjadi firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini didambakan. Ada banyak hal yang kau miliki, tetapi kalau kau sedang ada damai sejahtera, maka sia-sia. Tapi ini saya terlalu lama. Entah itu perlindungan, entah itu berkat, entah itu kasih karunia. Tapi kalau damai sejahtera menjadi ini harus tentunya ada damai sejahtera tersendiri.
Sukacita tersendiri untuk Kesya. Berkumpul bersaudara kakak beradik. Sekian lama. Tetapi hari ini tentunya damai sejahtera Allah diberikan. Untuk anak kekasih kita bukan Kesya, tapi semua dapat ini damai sejahtera. Berkumpul bersaudara kakak adik ini yang 1 bulan bukan usah pernah berkumpul beli muka tiba-tiba berkumpulin. Wih, ada yang tambah gumuk, wih ada yang tambah kempes juga. Rasa apa? Yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel. Hari ini tentunya Kesya bertambah usia 9 tahun. Bapak Yusma Oi hanya karena meletakkan nama Tuhan atas Kesya. Kenapa beta omong soal nama Tuhan? Kesya itu waktu dia lahir beta kasih nama ini Kesya melalui HP. Karena ini nama memiliki arti yang luar biasa. Kesya itu adalah sebuah pohon. Tentunya ini pohon yang dipakai oleh orang Israel sebagai bahan ukupan wangi-wangian di dalam rumah Tuhan untuk membuat minyak urapan. Artinya bahwa dia harus wangi untuk bersaudara kakak adik, wangi untuk bapak mama, wangi untuk keluarga, wangi untuk semua. Dia harus menjadi minyak. Ini kotong harapan hari ini. Menjadi minyak berarti bahwa dia harus menjadi berkat untuk semua. Ini harapan. Jadi dia pun nama itu bukan nama yang biasa-biasa. Meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi di atas semuanya itu hanya karena Tuhan. Artinya bahwa hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi kita datang supaya Tuhan memberkati kita. Di usia yang pertama 9 tahun pasti akan ada banyak harapan ke depan, akan ada banyak doa dan pergumulan ke depan. Hari ini tentunya kalau kotong sepupu, kotong anak-anak hari ini kotong harapan itu sebagai orang tua. Oh amin kok. Kalau bisa ke depan kotong juga kumpul begini sebagai tanda berkat Tuhan mengalir, sebagai tanda bahwa Bapak Ten memeniti anak-anak seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air yang hijau daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Ini kotong pikiran duan kalau kumpul begini. Ini hari kotong pikiran duan tuh tiba-tiba kotong bilang mau arisan. Ini arisan bukan omong soal rupiah atau berapa banyak yang harus kotong dapat, tetapi bagaimana kotong membangun ini hubungan relasi bersaudara kakak adik. Bagaimana kotong nanti saling berdoa dan saling memberkati satu dengan yang lain, supaya berkat Tuhan datang bagi kita. Sebagaimana yang jadi firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel, orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan bagi kita generasi kemarin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat berbahagia untuk anak Kesya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yang karutu-karutu begini nih, hari-hari kau belum dengar orang ulang tahun. Dong bata sibuk minta ampun. Awet kapan beta ulang tahun? Bahkan yang karutu belum ini bilang beta ulang tahun mesti 2 kali. Kalau yang lain ulang tahun, apalagi ada kue ulang tahun sama kayak hari ini Kesya ada kue ulang tahun. Bella bilang kami beta cuma ulang tahun. Begitu lagi, yang lain juga bilang begitu. Kayak kotong cuma ulang tahun karena ada kue ulang tahun. Tentunya Pak Pendeta omong begini karena itu betul. Ulang tahun atau bertambah usia suatu peristiwa yang tentunya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi kalau seandainya potong om bilang kalau berkurang umur, bukan ada yang mau, betul kok? Betul kok? Amin kok? Amin. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita bertambah usia tanpa disadari bahwa semakin berkurang umur kita, semakin bertambah usia, semakin berkurang juga kotong umur. Kesya 9 tahun itu berarti bahwa sudah berkurang. 9 tahun lewat sudah berkurang. Memang di satu sisi bertambah, sudah jadi anak SD, sudah 9 tahun, sudah bisa urus diri sendiri, sudah cantik-cantik, sisir rambut tadi Mama Pendeta sisir tenar ulang tahun, biasa sisir sendiri. Tuhan.
menikah. Terutama papa dan mama. Pasti dari tadi malam jam 12 bangun kedua orang berlutut berdoa sama-sama. Kesia subasar. So harus siap di masa depan. So harus bimbing dia jadi anak yang takut akan Tuhan. So harus mempersiapkan banyak hal untuk Kesia. Amin ke Bapak Yus. Dipersiapkan. Tetapi tentunya juga mari kita melihat di bagian firman Tuhan, jangan hanya kau persiapkan secara jasmani. Orang juga tahu Bapak mau PNS ada doi bisa urus anak masa depan. Tetapi mari kita kembali ke bagian firman Tuhan, bahwa setiap kita bertambah usia tentunya di sana ada waktu Tuhan untuk memberkati kita semakin bertambah. Ini firman Tuhan yang datang memberkati kita, bilangan pasal 6, dia omong soal ucapan berkat imam atau seorang gembala untuk umat Israel. Tetapi tentunya ini ucapan berkat juga hari ini datang untuk ketong, kakak beradik, anak dan cucu generasi selanjutnya dari Martin dan Neti almarhum. Yang pertama dia bilang begini, itu janji berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Beta sentanya ini amin disapa-sapa. Maoi amin ko. Ini firman untuk Kesia. Bapak Yus amin ko Bapak Yus. Ini firman untuk Kesia. Tetapi juga untuk yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini hari harapan yang pertama dari orang tua, dari Bapak Yus, dari Maoi. Tuhan memberkati Kesia dan melindungi Kesia. Bukan hanya berkat, tapi perlindungan itu yang juga diharapkan menjadi bagian. Janji yang kedua, dia bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kalau kau ngomong menyambut dengan wajah Tuhan, itu berarti bahwa perkenanan Tuhan ada untuk kau. Berharap seperti itu. Tetapi tentunya di bagian yang lain dia omong soal memberi kasih karunia. Memberi kasih karunia ini adalah hal yang cuma-cuma yang Allah berikan. Tidak ada orang yang dia berupaya bekerja keras. Sama seperti kita mau makan ikan setengah mati di pasar mau dapat ikan. Harus kalau Roy baru bisa dapat ikan. Kasih karunia ini diberi secara cuma-cuma. Hidup ini adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma. Usia 9 tahun ini pasti Oi bilang, 9 tahun ini beta urus pusing kepala. Minta ampun laki-laki. 2 orang perempuan, 1 orang mah pusing. Tetapi hanya karena kasih karunia, dia bertumbuh menjadi besar. Ada waktu di mana dia sakit, tetapi ada waktu di mana dia sehat. Ada waktu di mana Tuhan tidak bersama-sama, tetapi ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar. Ada waktu di mana kau pun anak mengalami kasih dari berkat Tuhan. Tentunya ini kasih karunia didapatkan secara cuma-cuma, bukan karena usaha dan kerja keras kita. Bukan karena bapak pengusaha sehingga kalau anak tambah pintar atau anak tambah bagus, anak semakin diberkati, bapak besok siapa dulu bapaknya. Jadi biasa begitu bapak kasih tunjuk dada, korek tanah. Tetapi coba kalau tanya di mama cuma kasih tunjuk dada, oh my God. Kasih karunia. Tetapi ini hari sudah menjadi firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini didambakan. Ada banyak kali yang kau miliki, tetapi kalau kau sedang ada damai sejahtera, maka sia-sia. Tapi ini saya kalau lama. Entah itu perlindungan, entah itu berkat, entah itu kasih karunia. Tapi kalau damai sejahtera menjadi ini harus tentunya ada damai sejahtera tersendiri, sukacita tersendiri untuk Kesia. Berkumpul bersaudara kakak beradik. Sekian lama. Tetapi hari ini tentunya damai sejahtera Allah diberikan. Untuk anak kasih kita bukan Kesia, tapi semua dapat ini damai sejahtera. Berkumpul bersaudara kakak adik ini yang 1 bulan bukan usah karena berkumpul beli muka tiba-tiba berkumpul ini, wih ada yang tambah gumuk, wih ada yang tambah kempes juga. Rasa apa? Yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel. Hari ini tentunya Kesia bertambah usia 9 tahun.
Bapak Yus Maoy hanya jangan meletakkan nama Tuhan atas Kesia. Kenapa beta omong soal nama Tuhan? Kesia itu waktu dia lahir beta kasih nama Kesia melalui HP. Karena ini nama memiliki arti yang luar biasa. Kesia itu adalah sebuah pohon. Tentunya ini pohon yang dipakai oleh orang Israel sebagai bahan ukupan wangi-wangian di dalam rumah Tuhan untuk membuat minyak urapan. Artinya bahwa dia harus wangi untuk saudara kakak adik, wangi untuk bapak mama, wangi untuk keluarga, wangi untuk semua. Dia harus menjadi minyak. Ini kotong pengharapan hari ini. Menjadi minyak berarti bahwa dia harus menjadi berkat untuk semua. Ini harapan. Jadi dia nama itu bukan nama yang biasa-biasa. Meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi di atas semuanya itu hanya karena Tuhan. Artinya bahwa hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi kita datang supaya Tuhan memberkati kita. Di usia yang bertambah 9 tahun, pasti akan ada banyak harapan ke depan. Akan ada banyak doa dan pergumulan ke depan. Hari ini tentunya kalau kotong sepupu, kotong anak hari ini kotong harapan itu sebagai orang tua. Oh amin kok. Kalau bisa ke depan kotong juga kumpul begini sebagai tanda berkat Tuhan mengalir. Sebagai tanda bahwa Bapak Ten memeniti anak-anak seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air, yang hijau daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Ini kotong pikir duluan kalau kumpul begini. Ini hari kotong pikir duluan tuh. Tiba-tiba kotong bilang mau arisan. Ini arisan bukan omong soal rupiah atau berapa banyak yang kotong dapat. Tetapi bagaimana kotong membangun ini hubungan relasi saudara kakak adik. Bagaimana kotong nanti saling berdoa dan saling memberkati satu dengan yang lain. Supaya berkat Tuhan datang bagi kita. Sebagaimana yang jadi firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan bagi kita generasi kemarin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat berbahagia untuk anak Kesia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yang karutu-karutu begini nih, hari-hari kau belum dengar orang ulang tahun. Dong bata sibuk minta ampun. Awet kapan beta ulang tahun? Bahkan yang karutu belum ini bilang beta ulang tahun mesti 2 kali. Kalau yang lain ulang tahun, apalagi ada kue ulang tahun sama kayak hari ini Kesia ada kue ulang tahun. Bella bilang beta cuma ulang tahun. Begitu lagi, yang lain juga bilang begitu. Kayak kotong cuma ulang tahun karena ada kue ulang tahun. Tentunya Pak Pendeta omong begini karena itu betul. Ulang tahun atau bertambah usia suatu peristiwa yang tentunya dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tetapi kalau seandainya kotong om bilang kalau berkurang umur, bukan ada yang mau, betul kok? Betul kok? Amin kok? Amin. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita bertambah usia tanpa disadari bahwa semakin berkurang umur kita. Semakin bertambah usia, semakin berkurang juga kotong umur. Kesia 9 tahun, itu berarti bahwa sudah berkurang. 9 tahun lewat sudah berkurang. Memang di satu sisi bertambah, sudah jadi anak SD, sudah 9 tahun, sudah bisa urus diri sendiri, sudah cantik-cantik, sisir rambut tadi nama Pendeta sisir tener ulang tahun, biasa sisir sendiri. Tuhan. Ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Tetapi tentunya mari kita sama-sama melihat kepada bagian firman Tuhan bahwa kalau omong soal bertambah usia pasti ada banyak orang pun harapan. Ada banyak orang pun cita-cita. Terutama bapak dan mama. Pasti dari tadi malam jam 12 bangun kedua orang berlutut berdoa sama-sama. Kesia subasar. So harus siap di masa depan. So harus bimbing dia jadi anak yang takut akan Tuhan. So harus mempersiapkan banyak hal untuk Kesia. Amin ke Bapak Yus.
mau PNS ada doi bisa urus anak masa depan. Tetapi mari kita kembali ke bagian firman Tuhan bahwa setiap kita bertambah usia tentunya di sana ada waktu Tuhan untuk memberkati kita semakin bertambah-tambah. Ini firman Tuhan yang datang memberkati kita. Bilangan pasal 6 dia omong soal ucapan berkat imam atau seorang gembala untuk umat Israel. Tetapi tentunya ini ucapan berkat juga hari ini datang untuk ketong, kakak beradik, anak dan cucu generasi selanjutnya dari Martin dan Neti almarhum. Yang pertama dia bilang begini, itu janji berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Beta sentanya ini amin disapa-sapa. Maoi amin ko. Ini firman untuk Kesia. Bapak Yus amin ko Bapak Yus. Ini firman untuk Kesia. Tetapi juga untuk yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini hari harapan yang pertama dari orang tua, dari Bapak Yus, dari Maoi. Tuhan memberkati Kesia dan melindungi Kesia. Bukan hanya berkat, tapi perlindungan itu yang juga diharapkan menjadi bagian. Janji yang kedua, dia bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kalau kau ngomong menyangkut dengan wajah Tuhan, itu berarti bahwa perkenanan Tuhan ada untuk kau. Berharap seperti itu. Tetapi tentunya di bagian yang lain dia omong soal memberi kasih karunia. Memberi kasih karunia ini adalah hal yang cuma-cuma yang Allah berikan. Tidak ada orang yang dia berupaya bekerja keras. Sama seperti kita memakan ikan setengah mati di pasar mau dapat ikan. Harus kalau roy baru bisa dapat ikan. Kasih karunia ini diberi secara cuma-cuma. Hidup ini adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma. Usia 9 tahun ini pasti Oi bilang, 9 tahun ini beta urus pusing kepala. Minta ampun laki-laki. 2 orang perempuan, 1 orang mah pusing. Tetapi hanya karena kasih karunia dia bertumbuh menjadi besar. Ada waktu di mana dia sakit, tetapi ada waktu di mana dia sehat. Ada waktu di mana Tuhan tidak bersama-sama, tapi ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih setia yang besar. Ada waktu di mana kau pun anak mengalami kasih dari berkat Tuhan. Tentunya ini kasih karunia didapatkan secara cuma-cuma, bukan karena usaha dan kerja keras kita. Bukan karena bapak pengusaha sehingga kalau anak tambah pintar atau anak tambah bagus, anak semakin diberkati, bapak dia senang. Siapa dulu bapaknya? Jadi biasa begitu bapak kasih tunjuk dada, korek tanah. Tetapi coba kalau tanya di mama cuma kasih tunjuk dada, oh my God. Kasih karunia. Tetapi ini hari sudah menjanji firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini didambakan. Ada banyak kali yang kau miliki, tetapi kalau kau sedang ada damai sejahtera, maka sia-sia. Tapi ini saya kalau terlalu lama. Entah itu perlindungan, entah itu berkat, entah itu kasih karunia. Tapi kalau damai sejahtera menjadi ini harus tentunya ada damai sejahtera tersendiri, sukacita tersendiri untuk Kesia. Berkumpul bersaudara kakak beradik. Sekian lama. Tetapi hari ini tentunya damai sejahtera Allah diberikan. Untuk anak yang kasih kita bukan di Kesia, tapi semua dapat ini damai sejahtera. Berkumpul bersaudara kakak adik ini yang 1 bulan bukan usah karena berkumpul beliau muka tiba-tiba berkumpul ini. Wih, ada yang tambah gumuk, ada yang tambah kempes juga. Apa? Yang terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas Israel. Hari ini tentunya Kesia bertambah usia 9 tahun. Bapak Yusma Oi hanya karena meletakkan nama Tuhan atas Kesia. Kenapa beta omong soal nama Tuhan? Kesia itu waktu dia lahir beta kasih nama Kesia melalui HP. Karena ini nama memiliki arti yang luar biasa. Kesia itu adalah sebuah pohon. Tentunya ini pohon yang dipakai oleh orang Israel sebagai bahan ukupan wangi-wangian di dalam rumah Tuhan untuk membuat minyak urapan. Artinya bahwa di
Dia harus wangi untuk saudara kakak adik, wangi untuk bapak mama, wangi untuk keluarga, wangi untuk semua. Dia harus menjadi minyak. Ini kau harapan hari ini. Menjadi minyak berarti bahwa dia harus menjadi berkat untuk semua. Ini harapan. Jadi dia nama itu bukan nama yang biasa-biasa. Meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi di atas semuanya itu hanya karena Tuhan. Artinya bahwa hari ini ada banyak doa dan harapan, tetapi kita datang supaya Tuhan memberkati kita. Di usia yang pertama 9 tahun pasti akan ada banyak harapan ke depan, akan ada banyak doa dan pergumulan ke depan. Hari ini tentunya kalau kau sepupu, kau anak-anak hari ini kau harapan itu sebagai orang tua. Oh amin kau. Kalau bisa ke depan kau juga kumpul begini sebagai tanda berkat Tuhan mengalir, sebagai tanda bahwa Bapak Ten meniti anak-anak seperti pohon yang ditanamkan di tepi aliran air yang hijau daunnya dan menghasilkan buah pada musimnya. Ini kau kerinduan kalau kumpul begini. Ini hari kau kerinduan tuh. Tiba-tiba kau bilang mau arisan. Ini arisan bukan omong soal rupiah atau berapa banyak yang kau dapat, tetapi bagaimana kau membangun ini hubungan relasi saudara kakak adik. Bagaimana kau nanti saling berdoa dan saling memberkati satu dengan yang lain, supaya berkat Tuhan datang bagi kita. Sebagaimana yang jadi firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub diturunkan bagi kita generasi kemarin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.